Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, pada hari ini saya sedang berada di Jakarta Fair Kemayoran 2023, tepatnya di boothnya PT Astra Honda Motor. Nah, mereka di sini membawa dua kejutan ya. Ada dua motor baru. Yang pertama ada Honda CT125 dan yang kedua ini nih, ada Honda XL750 Transalp 2023 versi terbaru. Yang mana ini baru diluncurkan di EICMA 2022 yang lalu teman-teman. Jadi ini cepet banget hitungannya ya. Hanya hitungan sekitar 6 bulan sudah masuk Indonesia. Kejutan kedua adalah harganya teman-teman. Ini tergolong terjangkau ya, murah. Karena hanya 330,5 juta on the road Jakarta. Itu murah karena kalau kita bandingkan dengan kompetitor, misal BMW F750 GS itu sudah 400 jutaan. Kemudian Aprilia Touareg 660 itu 460 jutaan. Bahkan Yamaha Tenere 700 ya yang masuk lewat importer umum ya memang itu sudah 500 jutaan. Berarti Transalp 750 ini tergolong murah ya. Ini cocok buat teman-teman yang pengen cari motor adventure big bike kelas menengah yang memang harganya cukup terjangkau, masuk akal banget. Nah, kayak gimana sih desain keseluruhannya, fitur-fiturnya, posisi duduknya? Simak sampai akhir, jangan kemana-mana, kita langsung kulik dari area depan. Oke teman-teman, sebelum kita lihat detailnya, kalau kita lihat desain dulu nih, ini desainnya cenderung unik ya, karena kesannya tetap sporty, tetap ada garang-garangnya, tapi Honda tidak membuat motor ini yang aneh-aneh ya. Terlihat lekukan-lekukannya tuh kelihatan agak kalem, walaupun tetap ada kesan tegasnya. Oke, kita langsung lihat aja detail dari area depan, dari area atas. Khas motor adventure teman-teman, dia punya windshield yang tinggi dan tegak dan warnanya bening banget. Jelas ini untuk menahan angin biar langsung tidak kena badan, biar saat touring jarak jauh tidak gampang masuk angin. Nah, di bawahnya ini uniknya ada lampu utama teman-teman yang bentuknya kayak menyatu banget dengan bodi, lancip, dan ini tentu saja sudah LED teman-teman. Nah, kita lihat lampunya kayak gimana sih. Nah, jadi di sini ada DRL teman-teman kanan kiri dan di bawahnya ada lampu utamanya ya, tas bawah. Nah, kita lihat sorotnya kayak gimana. Ternyata dia akan menyala keduanya dan ketika lampu jauh dinyalakan dia ada tambahan di sisi atas gitu. Oke, kita lanjut. Di bawahnya sedikit, tentu saja sudah ada dudukan plat nomor depan. Ini khasnya motor yang buat standar Indonesia, sudah dari. Lalu di kanan kiri tadi lampu utama ada lampu sen yang mana bentuknya mengingatkan kita pada miliknya Honda CB150R ya maupun CBR 150R. Persis banget kayak gini. Oke, kita lihat kayak lagi depan dulu. Suspensinya ini pakai Showa SFF CA ya atau Spirit Function Fork yang cartridge teman-teman. Ini diameternya 43 mili dan jarak mainnya tuh saja panjang, khas motor adventure. Nah, rodanya tuh saja ring 21 ya teman-teman. Jadi 21/18. Sayangnya bannya ini belum tubeless teman-teman, masih tube type. Ukurannya 90/90 ring 21. Nah, kelihatan di sini peleknya aluminium, cuma itu saya sayangnya belum tubeless. Dan di sini bisa kita lihat adalah remnya, dia cakram ganda 310 mili semi floating yang dikawal kaliper Nissin 2 piston masing-masing di setiap sisi dan pastinya sudah ada ABS-nya. Nah, kalau ngomongin ABS nanti kita singgung di fitur waktu ngomongin fitur elektronik ya, gitu. Oke, kita lanjut, kita naik ke atas dulu, kita lihat panel instrumennya kayak gimana, karena ini baru banget. Oke teman-teman, kita lihat panel instrumennya, karena ini adalah salah satu fitur andalannya dari Transalp. Dia pakai panel TFT 5-in yang tampilannya wah enak banget dilihat pasti, dan ada langsung tulisan Transalp dengan gambar gunung, sesuai dengan konsep namanya Transalp itu pegunungan-pegunungan ya, buat ke pegunungan gitu di Himalaya, di Alpen dan sebagainya gitu. Nah, ini isinya bisa kita lihat ada apa aja sih dengan tampilan yang defaultnya ini. Di sisi kiri ternyata langsung ada tachometer dengan angka sampai 12.000 rpm, tapi rate-nya dari 10.000 rpm. Di kanannya gede ini ada speedometer, di atasnya ada velometer, lalu ada riding mode di sisi kanannya ini. Nah, ini riding mode-nya ada 5 pilihan teman-teman. Ada sport, ada standar, rain, gravel, dan ada user. Nah, kalau yang user ini kita bisa pilih powernya, engine brake-nya, traction control-nya, ABS-nya itu bebas ya, sesuai kebutuhan kita lah. Sementara kalau yang lain ini sudah default ya. Tuh, sport ini yang paling powerful, powernya 4, engine brake-nya cuma 1, traction control 1, ABS-nya on tapi yang road. Jadi ini kalau suka kebut-kebutan di jalan, cocok pakai yang sport. Lalu ada standar yang biasa aja lah ya, sedengan. Lalu ada rain yang paling nggak bertenaga ya, powernya cuma 1, biar aman saat hujan. Lalu kalau yang gravel ini settingan buat main-main tanah, jadi powernya 2, tapi ABS yang belakangnya mati teman-teman. Ya, jadi ABS-nya off-road, engine brake-nya full gitu. Lalu sisanya ada info-info, ini ada warning ya kayak tekanan oli, ada kalau bensin tinggal sedikit, di atasnya ada suhu sekitar, lalu ada jam di sini,
Dan yang menarik di sini nih, ini ada 4 halaman teman-teman. Jadi ada info odometer, ada instan konsumsi bahan bakar, average konsumsi bahan bakar, ada tanggal. Yang halaman 2 ada trip A dengan konsumsi bahan bakar rata-ratanya maupun yang konstan. Lalu juga ada elapsed, dan yang halaman 3 trip B dengan isi yang sama. Sebenarnya kalau halaman 4 ini ada konsumsi bahan bakar totalnya, lalu average konsumsi bahan bakarnya rata-rata totalnya, ada rest trip dan rest fuel consumption gitu. Lalu di kanan kiri itu saja ada lampu-lampu netral, ini HSTC-nya, ada ABS, kemudian ada apa lagi kita lihat, ini ada kalau ABS off-road, lalu di sini ada HIS dan ada engine check gitu. Asik ya, keren ya. Dan tampilannya nggak cuma ini teman-teman, sebenarnya ada 4 pilihan tampilan display. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini ada 4 tampilan. Nah, ini tampilan 1, 2, 3, 4. Teman-teman suka yang mana? Kalau saya sih jujur suka yang ini ya, paling sporty gitu kesannya. Kalau yang kedua yang ini ya, ini juga keren bang, gitu. Oke, kita lanjut lihat area stangnya teman-teman. Jadi kalau stangnya bisa kita lihat dia pakai tapered handlebar ya atau fat bar dengan racer yang tinggi banget tuh saja biar memberikan posisi berkendara yang nyaman. Dan ini khasnya juga motor adventure tuh lebar banget stangnya. Pastinya biar mantap saat mengendalikan di jalan-jalan off-road ya, biar roda depannya bisa terkontrol secara maksimal. Oke, sekarang kita lihat yang ada di panel stang kanannya. Nih, kalau yang kanan ternyata sederhana banget teman-teman. Cuma ada 1 tombol. Ini berguna untuk engine cut-off dan on serta starter. Lalu depannya ada master rem yang mana tabungnya gede banget dan belum radial itu saja pastinya. Dan handle-nya ada setelannya 6 tingkat. Wow, banyak banget ya. Biasanya kan cuma 4, maksimal 5. Ini 6. Wah, mantap. Hand gripnya biasa aja ya. Bahkan bandul stangnya juga kecil banget. Kayaknya mesinnya mini Gutarian, makanya bandulnya kecil. Yang kiri, panel saklarnya ini banyak banget tombolnya teman-teman. Ini ada mode untuk ganti radio riding mode. Ini event atau function untuk AR reset. Ini untuk tombol milih naik turun kanan kiri. Ini ada klakson. Ini ada tombol lampu sen dan ada hazard. Di depan sini ada tombol buat lampu jauh dekat dan passing. Lalu di depannya ada handle kopling yang tentu saja masih mekanis ya, belum hidrolis. Spionnya ini bentuknya mengingatkan kita pada miliknya Honda EDV ya. Tuh lihat, bentuknya masih sesuai lah dengan bentuk bodinya. Kemudian di depan stang di segitiga atasnya pastinya ada kunci kontak yang masih colok-colok ya, jadi masih konvensional, tapi dia sudah dilengkapi dengan HIS ya. Jadi walaupun masih manual tapi aman karena ada immobilizernya. Geser ke belakangnya bisa kita temukan adalah tangki bensin yang tentu saja ukurannya besar. Ini 16,9 liter kapasitasnya dan ini pakai logam ya, besi. Tutupnya model datar, sporty, sesuai dengan bentuk motor Honda masa kini lah ya. Nih, membukanya ke belakang gitu. Dan ini bahan bakarnya menggunakan RON 90 plus teman-teman ya. Jadi minimal 90 atau lebih tinggi lebih baik gitu. Oke, lanjut ke belakangnya. Ini joknya, modelnya kulitnya ternyata pakai 2 motif. Yang sisi atas ini model mulus, agak berundak gini. Di pinggirnya ada yang motif kasar. Ini ketika kita tekan busanya, wow, ternyata empuk teman-teman. Ini sih mestinya buat perjalanan jauh bakalan nyaman banget ya gitu. Lalu ke belakangnya ini ada behel aluminium yang gede banget, lebar. Ini di belakang bisa buat dudukan top box. Di sisi samping ini ada dudukan buat ini ya, dudukan tambahan buat pannier gitu. Nih masih ditutup gini. Lalu kalau kita lihat di balik joknya, ini ada fitur tersembunyi teman-teman. Jadi ternyata di dalamnya ini ada power outlet di sini model USB. Di sini nih, ini bisa buat ngecas smartphone atau apapun di sini. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi dulu. Kita lihat area belakang. Oke, lampu remnya bentuknya cakep ya. Kayak mirip Honda CB400 gitu. Itu saja sudah LED. Lampu sennya sama dengan depan, mirip dengan Honda CB150R. Spanduk belakangnya walaupun sederhana tapi bentuknya meruncing sesuai dengan bentuk bodi motor keseluruhan. Ini juga keren, cakep. Kita turun ke bawahnya, kita konsentrasi lihat area roda belakang. Ini roda belakangnya itu saja ring 18 dengan ukuran 150/70 ring 18 teman-teman, dan itu saja belum cubles juga. Dikawal dengan ayun aluminium yang cukup besar dan suspensinya tunggal dengan konstruksi itu saja Prolink. Ini ada setelan preloadnya teman-teman. Oh ya, suspensi depan tadi juga ada setelan preloadnya di sisi atas yang model putaran gitu. Kalau yang belakang ini model pakai kunci khusus gitu di sisi atas juga. Walaupun di sini juga ternyata ada setelan, ada tulisan H dan low, high atau low. Cuma ini kemudian besar untuk setelan ribbonnya gitu. Oke, kita lanjut lihat sisi kanan dulu, kita lihat rem belakangnya. Ini rem belakangnya teman-teman, tentu saja cakram dengan model waving, kas motor buat main-main tanah juga.
Dikawal kaliper 1 piston. Dan ABS-nya untuk yang belakang bisa dimatikan, teman-teman. Khususnya kalau kita pakai riding mode yang gravel atau yang user, itu bisa dimatikan biar bisa ngesot-ngesot gitu ya di jalan tanah gitu, bisa main-main gitu. Oke, kita lanjut. Di sampingnya tentu saja ada knalpot yang bentuknya segi 5 gitu, ada 2 lubangnya buat buang udara sisa pembakaran, dan ini menyalurkan pembakaran dari mesin. Nah, kita ngomongin mesin. Sebelum ngomongin mesin, tadi ada yang lihat nih, ini di bagian dalamnya ternyata ada kayak pelindung kotoran biar suspensi belakangnya tidak kotor nih. Ya, memanjang sampai bawah ya, memastikan kotoran tidak ke suspensi, biar suspensinya awet. Oke, kita langsung ngomongin mesin. Nah, mesinnya ini ternyata baru banget, teman-teman. 755 cc, 2 silinder, Unicam ya, SOHC tapi Unicam, yang mana modelnya adalah untuk katup in-nya itu modelnya langsung ditekan ya, kayak yang DWC. Cuma untuk katup X-nya itu pakai rocker arm. Jadi kelebihannya adalah tetap minim gesekan, komponennya sedikit, tapi performanya tetap maksimal gitu. Dan ini konstruksi mesinnya diturunkan dari Africa Twin ya. Jadi ini versi kecilnya gitulah, hanya 755 cc, 2 silinder. Tentu saja ini 8 katup berpendingin cairan. Dan yang unik adalah dia crankshaft-nya model 270 derajat, teman-teman. Ya mirip dengan Africa Twin, mirip dengan Cultus, itu 270 derajat. Dia karakternya sehingga walaupun 2 siklus garis tapi kayak mesin V ya. Nah, agar bisa vibrasinya kecil, dia caranya adalah ditambah ada 2 balancer, teman-teman. Jadi ini di sini ada balancer, di belakang sini juga ada balancer. Jadi total balancernya ada 3. Satu yang di crankshaft-nya, lalu ada tambahan di depan dan belakang gitu. Dan ini kalau kita lihat mesinnya dari sisi ini terlihat unik ya, karena kesannya tuh datar banget, teman-teman, nggak nonjol. Biasanya kan bagian koplingnya nonjol banget ya, kalau ini nggak, cukup rata gitu. Dan mesin ini menghasilkan tenaga lumayan ya, 90,5 horsepower dengan torsi 75 Nm. Terus saja tersalur ke roda belakang dengan transmisi manual 6 percepatan gitu. Oh ya, ini ada fiturnya assist dan zipper cut sehingga harusnya koplingnya enteng. Pas duduk kita coba. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di sini ada yang unik, teman-teman, yaitu knalpotnya. Dia keluar 2 biasa, tapi di sini nih, ini pas di catalytic converter, ini ada O2 sensornya di sini. Yang mana ini dikasih pelindung. Tuh, ini pelindung tambahannya nongol banget gini, teman-teman. Kayak nggak enak dilihat ya. Cuma ini demi fungsi ya, biar aman gitu. Sebelum nyoba duduk, saya mau kasih lihat hal unik dulu di area mesin sebelah kiri, teman-teman. Yaitu ini nih, pompa airnya dibikin menyatu dudukannya dengan ini, tutup magnet, teman-teman. Sehingga lebih simpel ya dan mengurai bobot klemnya gitu. Nah, terus di sini ada tuas persneling yang mana dari bawah ke atas nyambung karena botol pemindahnya ada di sisi atas posisinya. Nah, tapi sayangnya belum ada fitur quick shifter nih, teman-teman. Jadi pindah giginya masih manual ya, masih harus kopling-kopling gitu. Oke, kita cobain duduk. Oke, teman-teman, saya mau coba duduk di Transalp 750 ini. Ini tinggi joknya 850 mili, makanya saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg pun masih jinjit ketika kedua kaki turun. Nah, makanya kalau biar nabak satu kaki aja cukup yang sisi kiri, maka akan aman. Nah, posisi duduknya ini khas banget motor adventure buat jarak jauh ya, kerasa banget ya. Stangnya saat diraih itu lebar banget, cukup dekat, jadi stangnya kerasa rileks. Kemudian yang khas lagi adalah posisi pijakan kakinya tadi lumayan ke depan ya, jadi pastinya akan nyaman banget. Joknya pun ternyata juga empuk banget, teman-teman. Wah, ini sih buat touring antar kota, antar provinsi bakalan nyaman banget sih ini. Terus windshieldnya ketika kita lihat ke depan ini pas banget dengan pandangan mata nih, lurus, jadi harusnya angin langsung ke atas kepala ya, jadi aman gitu. Enak sih, moga-moga ada unit test ride-nya ya, jadi kita bisa tes biar lebih bisa merasakan impresi berkendaranya gitu. Oh ya, teman-teman, bobotnya motornya ini 208 kg, jadi ketika ditahan gini rasanya nggak berat-berat amat ya, masih oke lah untuk sebuah big bike 750 cc ya. Mestinya sih ini handlingnya ketika dipakai di jalan juga akan terasa tetap ringan, lincah ya, dan gampang dikendalikan sih. Oke, itu dia, teman-teman, kita lihat bareng Honda XL 750 Transalp yang sudah mulai dijual oleh PT Astra Indah Motor mulai di hari pertama Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2023. Gimana? Teman-teman, tertarik? Ya, pastinya ini menarik banget sih karena bisa dibilang murah banget jika dibanding kompetitornya. Dan kalau memang minat-minat, segera pesan, takutnya kehabisan ya, karena biasanya kuota motor-motor CBU gini sangat terbatas gitu. Oke,
Itu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami otomotif_tv. Mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor ya.